Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reva Yumna Mufasa. Saya dari SMA Negeri 2 Tegal. Di sini saya akan membahas tentang kesehatan tubuh dan bahaya HIV dan AIDS. Nah, kalian tahu nggak sih kesehatan tubuh itu apa? Kesehatan tubuh adalah kondisi fisik yang optimal di mana organ dan sistem tubuh berfungsi dengan baik. Kesehatan tubuh mencakup aspek-aspek seperti kebugaran fisik, keseimbangan nutrisi, kebersihan, dan pencegahan penyakit. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh. Yang pertama ada pola makan. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Yang kedua ada aktivitas fisik. Olahraga teratur seperti berjalan kaki, berlari, berenang, atau latihan kekuatan membantu menjaga kebugaran dan kesehatan jantung. Yang ketiga ada istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dapat membantu tubuh untuk pulih dan berfungsi dengan baik. Yang keempat yaitu hidup sehat, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, berlebihan, dan penggunaan narkoba. Dan yang terakhir yaitu kebersihan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah infeksi dan penyakit. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh? Cara yang pertama yaitu konsumsi makanan sehat. Konsumsi sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, biji-bijian utuh, dan batasi makanan olahan serta gula. Yang kedua, olahraga teratur. Lakukan minimal 150 menit aktivitas fisik moderat atau 75 menit aktivitas intens setiap minggu. Yang ketiga, hindari stres berlebihan. Mengelola stres melalui meditasi, yoga, atau hobi. Yang keempat, rutin periksa kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah penyakit lebih dini. Yang terakhir yaitu hindari penyakit menular. Praktikkan kebersihan tangan, vaksinasi, dan tindakan pencegahan lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas bahaya HIV atau AIDS. Nah, yang pertama pengertian HIV dan AIDS. Virus HIV atau singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Nah, AIDS sendiri merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom yang bahasa Indonesianya adalah sindroma merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Deficiency dalam bahasa Indonesia berarti kekurangan, imun berarti kekebalan, sedangkan acquired berarti diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Seseorang penderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Oleh karena itu, AIDS dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase akhir dari infeksi HIV. Ada beberapa bahaya dari HIV atau AIDS, yaitu yang pertama, AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turunnya atau hilangnya daya tahan tubuhnya sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker, dan lainnya. Dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya. Yang kedua yaitu kematian. Menurut perhitungan WHO tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda atau usia produktif.
Yang ketiga yaitu serangan bagi anak muda. Kelompok resiko tertinggi terjangkitnya penyakit bahaya ini adalah homoseksual, heteroseksual, promiskuitas atau perkawinan lebih dari satu, penggunaan jarum suntik, pencandu narkotik dan free sex, serta orang-orang yang mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama, khususnya para remaja atau generasi muda usia 13-25 tahun. Nah, yang keempat yaitu tidak bermoral. Pola dan gaya hidup barat sebagai konsekuensi modernisasi, industrialisasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama, termasuk nilai-nilai hubungan seksual antar individu. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi bagi penularan virus AIDS adalah remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan dan tunasusila yang melakukan seksual aktif dan pencandu narkoba serta bebas dan tidak terjaga kebersihan atau kesehatannya. Selanjutnya yaitu bunuh diri. Jika seseorang menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi yang mendalam, semangat hidup rendah, dan hilang kepercayaan diri. Nah, yang terakhir yaitu gila. Orang yang hilang kepercayaan diri banyak dijauhi orang karena penyakit yang dideritanya ini akan menimbulkan stres yang begitu berat. Jika stres yang diderita terus dibiarkan, maka akan menyebabkan kegilaan alias tidak mempunyai kesadaran normal. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral (ARV). Bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, ada beberapa cara pencegahan HIV dan AIDS, yaitu yang pertama tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan pengaman saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya terutama bagi anak remaja. Nah, tadi beberapa penjelasan dari saya mengenai kesehatan tubuh dan bahaya HIV atau AIDS. Oleh karena itu, teman-teman, ayo hidup sehat mulai dari sekarang, bebas dari HIV dan AIDS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Behind scene. Ada beberapa faktor tubuh. Nah, cara pencegahan HIV dan AIDS yaitu dengan tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom.